yang menjadi tagline-nya Beyond the Expectation itu bener-bener gila, terwujud banget gitu. Yo 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 yo, oke, jumpa lagi bersama saya Pratama. Kali ini kita akan unboxing sebuah kamera Sony terbaru. Apa itu? Nanti kita akan unboxing sama-sama ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin belanja kebutuhan foto dan video serta aksesorisnya, bisa langsung saja datang ke toko kamera Ray Digital, tepatnya di Jalan Avandi, Kejayaan, Yogyakarta tentunya ya. Kalau mau bingung mungkin teman-teman bisa langsung klik untuk Instagramnya ya, ada linknya di deskripsi nanti ya, Ray Digital gitu. Kali ini kita langsung saja akan unboxing sebuah kamera terbaru dari Sony. This is it, the brand new product Sony A7S Mark III. Oke, this is the brand new product dari Sony. Bagi teman-teman konten kreator, filmmaker, videographer, tentunya sudah menantikan kamera ini sudah jauh-jauh hari. Karena sebenarnya kamera ini semestinya sudah launching di tahun 2018, tetapi nyatanya tidak keluar juga. Dan yang keluar malah the baby-nya, yaitu Sony A7 Mark III. Dan ketika dirumorkan lagi di tahun 2019, ternyata kamera Sony A7S Mark III juga belum menampakkan wajahnya. Dan akhirnya kamera ini baru bisa keluar di tahun 2020, dan ternyata yang menjadi tagline-nya Beyond the Expectation itu bener-bener gila, terwujud banget gitu loh. Dan apa itu Beyond the Expectation-nya itu? Ya, kamu bisa merekam di kamera ini dengan resolusi 4K dengan frame rate 120 fps. Gila nggak? Dan itu dari internal recording ya, bukan dari external recording, tapi dari internal recordingnya. Dan bahkan kelebihannya apalagi, dari bitrate-nya juga sekitar sampai 600-an megabyte ya. Kemudian juga sudah sampai di 10 bit 422. Jadi secara spek ini kamera ini sudah sangat familiar sekali, dan mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan gitu loh dengan zaman saat ini. Dan ketika teman-teman ikut pre-order kamera ini, banyak mendapatkan bonusnya gitu ya. Oke, dan bonusnya apa saja? Teman-teman langsung mendapatkan pertama baterai NPF-Z 100, dan baterai ini terbukti sangat-sangat ampuh dan tahan lama, terbukti dari mulai dari seri Sony Sony A7 Mark III, saya sudah memakainya dan itu lumayan awet. Itu satu baterai bisa tahan sampai sekitar, kalau untuk full bisa sampai 4-5 jam, itu sampai baterai habis itu ya. Kemudian bonus lainnya apa lagi? Ya, ini dia. Ini yang sangat memukau. Itu kita langsung mendapatkan memori, dan memorinya ini gila, ini memori high speed banget gitu loh. Oke, langsung saja kita akan unboxing. This is the little monster of full frame camera Sony A7S Mark III. Kita buka sama-sama ya. Oke, langsung saja kita akan unboxing the little monster of full frame Sony A7S Mark III. Oke, masih segelan ya. Ini nggak bisa dibuka, jadi dari toko, dari manapun belum dibuka, jadi segelnya kita buka sama-sama. This is it. Oke, tentunya ya, berbagai kitab-kitabnya ya. Oke, kemudian di pembelian ini kita langsung dapat klaim untuk full HDMI-nya. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan ini ke kameranya. Ini juga kita langsung dapat Type-C ya. And the next, boom, ini dapat strapnya. Strapnya bagus. Ini leather ya, kulit ya. Strapnya leather. Kemudian ini jarang-jarang banget kita nggak kelihatan ya. Oke, kalau beli kamera Sony kita jarang banget dapat yang namanya baterai charger. Tetapi di Sony A7S Mark III kita bisa dapat charger, dan itu untuk baterai yang besar ini gitu loh. Selebihnya oke, ini charger lain semuanya. Oke, tentunya didapat baterai
Nah, tentunya teman-teman bisa langsung dapat baterai 2. Kalau ikutan pre-order yang kemarin langsung dapat 2 baterai. And the next, ini kardusnya tak singkirin ya. The next, dan this is Sony A7S Mark III. Boom. Wow, ketika kita ngelihat secara tampilan luarnya dulu ya, kita tampilan luarnya dulu ya. Dari sini, jadi kalau misalnya tombol recordnya yang kemarin-kemarin, Sony menempatkan tombol record itu ada di bagian sini ya, dekat EVF-nya ya. Tetapi dengan di sini teman-teman langsung mendapatkan tombol recordnya di bagian atas, sehingga memudahkan juga untuk recordnya. Kalau misalnya lama-lama itu tombol recordnya di sini, itu sulit banget itu loh. Jadi jempolnya harus ke sini, atau mungkin kalau tengah harus ke sini. Tapi kalau misalnya tombol recordnya ada di dekat sini, dekat tombol shutter ini, shutter count ini, teman-teman bisa langsung gampang banget. Gini kan, gini ya, enak banget. Selebihnya dari bagian atas mungkin nggak ada yang beda jauh. Bagian kita masuk ke sini, bagian sini, ini enak banget. Buka tutupnya ini. Kalau misalnya di Sony 7 Mark III itu sampai ngelembret dan itu nggak enak banget. Jadi itu bunyinya berisik banget gitu loh. Kalau ini solid ini karet, rubber, tetapi ini solid, dan ini per slot ini ada masing-masing. Ini untuk mikrofon, ini untuk headphone-nya. Kemudian di paling bawah ini untuk USB-C dan multi USB. Oke, dan di kamera ini teman-teman langsung bisa mendapatkan full size HDMI. Jadi teman-teman yang suka menggunakan video transmitter untuk misalnya HoloLens Mars gitu kan ya, teman-teman bisa langsung nih colokannya ke full size HDMI-nya, dan itu enak banget. Kemudian pindah ke bagian sini. Nah, ini slot untuk memorinya. Dia punya lock yang terbaru. Jadi teman-teman harus dikebawain dulu, kemudian baru ditarik. Nih, jadi benar-benar aman. Jadi nggak bakal kebuka gitu. Kalau biasanya saya pakai Sony 7 Mark III gitu, itu kadang kita kebuka sedikit aja udah langsung buka gitu loh. Tapi kalau dengan begini dia harus dikebawain dulu, kemudian baru ditarik ke sini. This is it. Dan tentunya di sini ada slot untuk memory card standar dan CF Express Type A dalam satu slot, dan itu enak banget gitu loh. Teman-teman bisa langsung, dan ini langsung 2 slot ya. Teman-teman bisa langsung menggunakan slot 1 untuk CF Express, kemudian di sini untuk memory card yang standar, atau semuanya mau pakai CF Express semuanya, teman-teman bisa langsung pakai dua-duanya. Jadi 2 slot dalam semuanya bisa berguna banget. Oke, kemudian terakhir adalah monitornya. Dan monitornya ini adalah satu-satunya monitor terbaru dari Sony, di mana ini bisa langsung variative angle ya. Oke. Enak banget. Dan dengan begini variative angle ini teman-teman bisa langsung untuk ngambil low angle ataupun high angle, enak banget. Semuanya bisa langsung tercover dalam satu monitor. Sehingga teman-teman mungkin yang males pakai eksternal monitor gitu, semuanya bisa tercover pakai kamera ini. Oke, next kita langsung unboxing untuk baterainya. Sebentar, ternyata nggak di lem. Baterainya standar ya, kayak standar kebanyakan NPF 100-nya. Dan terakhir kita langsung unboxing untuk CF Express Type A, the brand new CF Express from Sony. Ini dapat berbagai macam kitab-kitabnya semuanya, dan ini kecil banget. Memorinya kecil banget. Oke, kita compare memorinya. Kecil banget coy. Kecil banget, sumpah. Ini misalnya kita compare sama punya Sony, standarnya seperti ini, dan ketika kita bandingkan nih ya. Gila. Ternyata CF Express Type A itu lebih kecil bentuknya. Ini, bentuknya lebih kecil ketimbang memory card standar. Oke, kalau misal kita bandingkan lagi dengan SQD-nya Sony, ini kan besar banget. Oke, teman-teman bisa langsung lihat perbandingannya ya. Gila, ini kecil banget.
Dan ini high speed loh. Ini sampai read-nya sampai 800 MB. Gila banget. Dan write-nya sampai 700. Terakhir saya punya yang paling cepat itu cuma 300 MB. Itu cepatnya minta ampun. Untuk foto aja klek gitu. Wih, gila cepet banget. Tapi dengan ini langsung 700 MB untuk write-nya. Next, kita langsung akan coba memasukkan ini ke kameranya ya. Oke, kita langsung hidupkan. This is it. Boom. Masih harus setting dulu. Oke, sebentar ya. Kita setting dulu. Oke, next. Oke, dia masih preferring untuk SD card-nya atau si espresso-nya. Kita lihat sama-sama ini menunya. Dan ini menunya sekarang sudah monitornya sekarang sudah touchscreen. Langsung masuk ke menu. Nah, oke, kita mendapatkan menu display yang terbaru di Sony A7S Mark III. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ngambil kamera-kamera sebelumnya, menu displaynya masih yang lama dan mungkin membingungkan dan tidak bisa disentuh, tapi dengan ini kita langsung bisa milih tuh kan. Ini udah kayak HP coy. Udah kayak HP ini. Tuh. Oke, next. Mungkin saya nggak banyak ngulas untuk menunya, tapi saya langsung masuk ke menu setting, movie setting. Teman-teman kalau misalnya ada di menu video, semua menu akan berubah menjadi menu video. Sedangkan misalnya kita merubah itu menjadi menu foto, nah semuanya menu akan berubah menjadi menu foto. Dan ini enak banget. Oke, kita langsung masuk saja ke video, menu video. Oke, ketika kita masuk ke menu sini ya, ini kita pakai ada banyak macam-macam. Tadi sudah saya katakan lagi bahwa HS ini untuk H265-nya. Dan kalau misalnya teman-teman masih punya spek PC atau editing masih di standar, berarti di H264 teman-teman bisa pakai XHV-VCS standar atau HD atau mungkin All Intra atau All Intra HD. Nah, kelebihannya apa aja? Kita satu-satu ya dari sini ya. Nah, kalau misalnya tadi yang H265 tadi itu, ini ada banyak macam-macam opsinya, frame rate-nya mulai dari 24 yang standar, lalu 60 atau mungkin 120 fps. Itu. Lalu kemudian record setting-nya ini banyak banget record setting-nya, bitrate-nya. Misalnya mulai dari yang terendah 45 megabit 420 tapi sudah 10 bit, dan yang terakhir ini adalah 200 megabyte 422 10 bit. Misalnya pindah yang standar ya. Ini macam-macam enak banget. Sudah ada 24, 30, 60 atau 120 gitu loh. Yang HD-nya, movie setting-nya, HD-nya juga sama kayak tadi yang di 4K tadi. Ada 24, 30, 60, 120 record settingnya. Nah, kalau yang ini agak sederhana ya, cuma ada, dan kalau HD cuma ada di 8 bit, nggak sampai 10 bit. Tetapi kehebatannya di sekarang ini di HD-nya bisa sampai bitrate-nya sampai 100 MB. Dan ini enak banget. Jadi kalau teman-teman yang belum puas di 7 Mark III itu cuma mentok mungkin di 30, 50 megabit dalam kualitas HD atau HD Full HD, teman-teman bisa mendapat keleluasaan lagi di 100 megabit di Sony A7S Mark III. Itu selebihnya sih apa ya mau saya katakan ya, dari menunya ini enak banget. Pertama, menunya enak banget. Kemudian selebihnya kemarin saya sudah coba-coba juga untuk tes touch and feel juga untuk bodinya, percobaannya di Ray Digital juga. Itu adalah yang enak adalah menu untuk di autofocus transition. Oke, masuk ke menu AF transition. Nah, ini di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan ada begitu banyak speed untuk transitionnya. Kalau misalnya teman-teman standarnya sih 345 itu standar ya. Jadi
nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tetapi standarnya itu di 345. Tetapi kalau misalnya mau pakai yang smooth banget itu mungkin teman-teman bisa di-slowkan lagi, mungkin jadi 1, atau kalau 1 kemarin saya sudah coba itu lambatnya setengah mati tetapi tetap lembut. Mungkin mulai 3, 4, 5, kemudian kalau mau ngebut ini mentok sampai di 7 ini yang gila cepet banget, shoot gitu cepet banget. Itu mungkin untuk mode sport ya, itu. Oke, dan menu terakhir yang akan saya bahas di sini adalah steady shot. Ini menarik steady shotnya atau stabilisasinya, karena kalau teman-teman pernah pakai Sony seri di RX100, teman-teman akan mendapatkan aktif dan standar. Ini menunya ada aktif dan standar. Kalau standar berarti teman-teman harus paling dia butuh yang namanya gimbal untuk di kamera ini. Kalau misalnya mau aktif, teman-teman bisa langsung memakai langsung, mungkin kalau lagi malas pakai gimbal atau pergi kemana gitu, udahlah langsung aja pakai aktif. Tetapi juga aktifnya juga nggak ekstrim banget loh ya, maksudnya sampai digoyang-goyangin gini nggak. Tapi paling tidak tetap bagaimana pergerakan kita itu tetap mendukung roll axis-nya semua yang ada di stabilisasi kamera itu sendiri. Itu sih menu menariknya dari menu terbaru dari Sony, dan selebihnya tentu ada banyak lagi kelebihan dari Little Baby Monster Sony A7S Mark III ini. Ada begitu banyak lagi kelebihannya. Nah, jadi ini kamera ini benar-benar menjadi pesaing kuat untuk siapa sebenarnya sih? Ya mungkin untuk Canon, kalau misalnya Canon berarti Canon R5, R6 gitu ya. Kalau mungkin untuk Lumix berarti ya di H1H itu benar-benar menjadi pesaingnya. Dan kalau misalnya di kelebihan dan kekurangannya apa ketika dibandingkan dengan Lumix, dibandingkan dengan Canon. Kalau Lumix itu 4K-nya sampai di 60p atau 60 fps. Atau misalnya teman-teman butuh yang resolusi lebih besar lagi, berarti pakailah Canon R5 itu sampai 8K sampai 8K dari internal memory. Gila nggak itu kamera itu? Jadi ya kembali lagi ke teman-teman butuhnya apa gitu loh. Kalau teman-teman butuhnya cuma 4K aja, ya mungkin ini bisa menjadi opsi terbaiknya. Bahkan kalau misalnya 4K dan butuh slow motion di internal recordingnya, teman-teman mungkin ini bisa menjadi opsi terbaiknya. Nah, itu dulu teman-teman unboxing kita kali ini seputar Little Baby Monster full frame kamera dari Sony A7S Mark III. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana rasanya ataupun hasil dari kamera ini, nanti kita akan buat video khusus hasil dari kamera ini sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun bingung apa sih kelebihannya lagi ataupun hal-hal yang berapa harganya dan sebagainya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan itu dulu teman-teman unboxing kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.